Sementara boleh mungkin nanti bagian pemasaran putranya, satu kakak nggak apa-apa, yang penting mereka diajari untuk untuk manajemen yang baik. Itu ada strukturnya ya. Ya ada strukturnya, sehingga ada yang kalau coba misalkan Bu Novi ini punya usaha, terus dia diproduksi, Pak. Yang ngontrol anak buahnya, berani nggak ngasih tahu ke ownernya? Nggak berani. Lemangnya lu siapa? Itu Mas. Halo Anton, ya masih di Kadin kita, di Kadin Jawa Timur Bu Novi ya. Dan kita akan membahas lagi suatu profesi terkait dengan yang berhubungan dengan UKM. Betul. Dan ini profesi yang kita bahas ini unik. Yang menentukan standar. Ya, yang menentukan standar dan belum banyak profesi seperti ini. Standar packagingnya seperti apa, kualitas produknya pengolahan seperti produk, apa, terus sampai pemasarannya, betul. Banyak yang dikerjakan Betul. oleh profesi yang satu ini dan harus berkeliling ke banyak tempat. Iya, betul kan? Kalau sekarang tugasnya masih berat, baru sosialisasi ya. Dengan Bapak Setiadi dari Rumah Kurasi Jawa Timur sebagai direkturnya. Bagaimana Pak Setia? Alhamdulillah baik, selamat sore Pak Tio panggilannya. Jadi beliaulah yang ngurusi tentang standar terkait dengan produk-produk tadi. Beliau yang mengkurasi dengan beberapa timnya terkait dengan produk yang ada di Jawa Timur ini. Dan di Indonesia, provinsi yang punya kurasi ini ada baru Jawa Timur ya Pak? Baru Jawa Timur. Nah, provinsi lain belum ada. Semoga nanti juga bisa menduplikat ke beberapa provinsi sehingga produk UKM Indonesia juga punya daya saing dan bisa diekspor. Dan beliau ini salah satu pelopornya. Betul. Pelopornya. Betul. Batch pertama ya. Iya. Batch pertama, betul. Pertama ya Pak. Artinya profesi sebagai seorang kurator dan sekarang memimpin tim kurator yang ada di Jawa Timur. Yang dilakukan apa sih Pak? Selain seperti yang saya bridging tadi Pak. Oke, terima kasih. Jadi kurasi ini memang baru berdirinya tahun 2021 bulannya Juli. Masih 2 itu tahun. di launching 2 kali. Pertama di launching di Sangrila oleh Pak Wabub. Terus kemudian soft launchingnya tanggal 27 itu oleh Bu Gubernur di Kediri. Karena memang kenapa di Kediri Jawa Timur ini, karena di sana ada fasilitas dari Bu Gubernur tentang di rumah kantor gubernur di sana itu masih kosong. Nah, untuk kurasi ini sendiri itu berdasarkan atas data bahwa di Indonesia ini tahun 2021 transaksi di marketplace itu 65 triliun, yang 22 ini sudah naik jadi 67. Tapi kita masih produk-produk kita ini baru 7%. Yang lainnya import. Import itu 98% itu dari produk Cina. Nah, jadi kita ini masih belum jadi tuan rumah. Nah, tapi pada waktu kita terjun lapangan untuk mengkurasi Jawa Timur ini memang masih banyak mindset dari UMKM itu yang memang perlu untuk di upgrade. Jadi mereka sudah puas lah dengan omset 1 bulan 10 juta itu sudah puas. 10 juta pada Pak sudah bisa buat anak sekolah sudah lah ya. Lah ya sudah lah. Sehingga untuk semuanya harus didorong bareng-bareng. Jadi
kita ini sebetulnya untuk standarisasi sudah ada yang namanya BSN, Badan Standarisasi Nasional, yang salah satu produknya adalah SNI. Nah, kita semua kurator-kurator kita ini memang disertifikasi dan semuanya punya standar supervisi itu oleh BNSP, semuanya bersertifikat dan itu harus mempunyai sertifikat juga nanti dari BSN. Iya. Dari BPOM ya. BNSP, BSN, terus ada lagi dari BPOM. Kita harus menguasai semua bidang sampai namanya legalitas yang tertinggi untuk ekspor. Itu kita harus paham. Oke. Jadi kalau Mamin dibutuhkan HACCP karena di semua negara kan menerapkan itu. Kalau misalkan itu analisis critical control point. Terus kemudian untuk produk kayu itu ada SVLK, yaitu untuk standar kayu. Nanti bagaimana cara-cara ekspor seperti misalkan kalau buah-buahan itu harus karantina, standar karantinanya bagaimana, standar produknya bagaimana. Nah, kenapa kita buah-buahan kita ini kalah bersaing? Terkadang dari seluruh UKM yang punya, misalkan mangga, contoh mangga di Gresik yang kemarin di launching, itu mereka tidak tahu standar untuk bagaimana pengiriman ekspor. Nah, akhirnya ekspor ada pembeli seneng dikirim satu kontainer, nyampe di Malaysia 70% busuk. Nah, buah kita ini banyak yang kurang tahan lama karena kimiawi. Nah, makanya mulai harus dipersiapkan mulai dasarnya dulu, istilahnya standar kebun. Cara mupuknya harus sama, ininya harus sama sehingga outputnya ini sama. Outputnya sama. Nah, kalau buah nanti kita kadang-kadang yang kurang bisa diprediksikan adalah kita nggak punya waktu yang tertentu. Misalkan kalau di karantina itu 3 hari mesti selesai urusan administrasinya. Bisa seminggu, kadang bisa 3 hari. Karena apa? Lahannya ini harus punya sertifikasi. Lahannya itu juga punya bahwa kalau pohon dari sini itu mungkin kalau sudah punya sertifikat akan cepat. Kalau enggak akan dilihat dulu. Dan itu enggak salah, inspeksi dulu. Itu mengandung bahan kimianya bagaimana itu. Terus bumingkasinya bagaimana, itu urusannya panjang. Tapi teman-teman biasanya sangat berat untuk mengarah ke sana. Saya selalu ngomong, kalau mau yang berat-berat itu sebenarnya kunci untuk kaya. Karena pesaingnya sedikit. Yang mau berat itu, yang mau ngurus begitu kan susah kan, sedikit orang. Nah, kalau mau di level karena ini mereka ribet kan. Ribet gitu. Dan selalu sekarang ini kalau mau ngurus izin BPOM, SNI, mereka tidak mau karena apa? Ribet katanya. Padahal sekarang ini sudah zamannya simple. Kayak dulu PIRT itu setengah mati untuk kami. Dan sekarang 5 menit di rumah administrasi langsung selesai. NIB juga langsung selesai. Kan online semua sekarang zamannya Pak Jokowi. Nah, untuk SNI, untuk BPOM itu sekarang juga ada program-program khusus yang misalkan makanan minuman yang berisiko rendah itu ya berbiaya cuma murah 500.000. Nah, kalau pengusaha mengeluarkan biaya segitu nggak mau, itu namanya pengusaha atau bukan? Nah, gitu. Ya kadang-kadang memang harus dipancing begitu. Nah, karena selama ini itikat baik dari pemerintah itu terkadang disalahartikan sehingga mereka bisnis itu selalu menunggu fasilitasi. Ya, izin nunggu fasilitas. Halalnya mati nunggu fasilitas. Nah, kalau di pemerintah itu kan nggak bisa langsung. Diprogramkan hari ini baru dilaksanakan tahun depan. Karena anggarannya kan begitu. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan oleh UKM. Kalau nunggu setahun coba bayangin. Mundur lagi sehingga mereka kadang-kadang masih banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Misalkan halalnya ini mati, Bu. PIRT-nya mati, tetap dipakai terus. Padahal nggak boleh. Padahal nggak boleh. Logika PIRT itu perizinan industri rumah tangga itu sebetulnya logikanya hanya bisa dipasarkan di daerah setempat. Tapi kalau sudah menyangkut dalam satu wilayah Indonesia, itu dari BPOM, namanya MD, izin dalam edar dalam negeri. Kalau yang luar negeri ada ML. ML bukan making love, tapi izin luar negeri. Itu Mas. Jadi tugas kita ini adalah
Satu, kita memang mengkurasi itu memeriksa produk IKM, industri kecil menengah, mikro kecil. Nah, itu nanti kita mencoba untuk memetakan. Ya, pemetaannya itu sekarang lebih komplit lagi dengan permasalahan daripada IKM. Dan itu rekomendasi kita kepada stakeholder, bisa dari pemerintah, bisa dari bank atau Kadin, untuk melakukan tindak lanjut. Salah satu contoh, biasanya kalau ada program dari pemerintah itu banyak sekali copy paste tapi outputnya nggak jelas. Outputnya misalkan kalau kita melakukan pelatihan digital marketing, outputnya harus jelas. Apa ini? Setelah dilatih, omset digitalnya harus naik berapa persen? Itu harus terukur. Kalau dulu pokoknya dilatih. Nah, ini yang tindak lanjut nggak ada, ini akhirnya mubadir. Orang bisa saat pelatihan sama, bisa 2 kali, 3 kali. Karena ini hanya menggugurkan kewajiban. Nah, sekarang sudah tidak boleh. Ini anggaran harus on the track, sesuai. Nah, kita tawarkan. Nah, mulai daerah-daerah tahun ini kita nanti akan dikeliling 38 kota kabupaten dan semua di Jawa Timur untuk mengadakan pemetaan, pendataan. Karena kuncinya itu kan di data. Iya. Kita menganalisa harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya, ya nanti jadinya entrepreneur, dukun entrepreneur, diangan-angan. Pak, berarti untuk pengurusan BPOM dan ML itu bisa dibantu di rumah kurasi Jawa Timur ya Pak ya? Jadi rumah kurasi Jawa Timur itu ada beberapa divisi, ada divisi pelatihan, ada divisi legalitas, nanti pembetulan packaging, terus itu semuanya ada. Jadi tapi karena kita ini berdiri swasta, ya berbayar meskipun tidak mahal. Ya, kita bantu. Jadi kalau misalkan di BPOM biayanya 1 juta, misalkan, ya sudah dibayar aja langsung. UKM monggo jasanya teman-teman yang dampingi dikasih berapa. Itu kita begitu. Jadi kita nggak nurukan tarif yang enggak. Yang penting mereka bisa jalan. Biaya pendampingan lah. Ya pendampingan. Bisa dibantu lewat rumah kurasi. Rumah kurasi Jawa Timur. Gimana sih Pak kalau misalnya mereka mencari info rumah kurasi Jawa Timur? Kita ini ada platform di online-nya, di web itu www.rumahkurasi.com. Di sana akan, nah nanti kurasi secara online pun bisa. Bisa, cuma memang harus ada yang online itu standar tertentu, misalkan karena yang kita cek itu ada 2. Yang kita periksa itu ada 2, bukan berarti kita mencari salah, tapi kita ini ingin membenar untuk upgrade dan scale up. Nah, satu yang kita kurasi, kita lihat dari segi produk. Produk itu yang dilihat 3 hal. Jadi kualitas, legalitas, sama packaging. Yang kedua itu adalah ekosistem perusahaannya. Jadi mulai yang diukur itu ada entrepreneur dari pengusahanya. Terus kemudian manajemen keuangannya bagaimana, manajemen produksi, manajemen kontrol, nah, tenaga kerjanya bagaimana, terus kemudian ada manajemen pemasaran. Nah, pemasaran itu kan nanti kita pasarnya dibedakan menjadi 3 outputnya. Satu, nanti ini di kategori pasar tradisional, pasar modern, atau ekspor. Nah, sehingga pemerintah maupun stakeholder yang ada itu bisa memilah kalau ada program ekspor, siapa yang akan dipacu di ekspor. Nah, kalau mereka yang masih di super mikro itu akan berat. Karena biasanya kan mereka wamenso, kapasitas produksi, direkturnya dia sendiri, produksinya dia sendiri, keuangannya dia sendiri. Coba, nah ini yang harus kita berikan pemahaman untuk pembetulan. Sementara boleh mungkin nanti bagian pemasaran putranya, 1 kakak, nggak apa-apa, yang penting mereka diajari untuk untuk manajemen yang baik. Itu ada strukturnya ya. Ya ada strukturnya, sehingga ada yang kalau coba misalkan Bu Novi ini punya usaha, terus dia diproduksi, Pak. Yang ngontrol anak buahnya, berani nggak ngasih tahu ke ownernya? Nggak berani. Lemangnya lu siapa? Itu Mas. Pak, untuk menjadi seorang kurator ya kan, yang mengecek standar itu semua, itu backgroundnya harus apa sih Pak? Jadi backgroundnya itu sebetulnya kita nggak ada aturannya, minimal batas pendidikan si SMA.
Tapi mereka sudah harus punya pengalaman berwirausaha atau sebagai pendamping IKM, UMKM. Jadi dia punya pengalaman itu, portofolionya harus itu. Sebagai pengusaha berapa lama Pak? Berapa tahun? Kita tidak ada ukurannya. Mungkin ada yang setahun itu sudah besar, ya toh lah. Tapi kita karena nanti tugasnya berat. Jadi berat itu teman-teman UMKM itu juga cerdas-cerdas Mas. Jadi kalau mereka itu sudah punya pengalaman 30 tahun, yang ngurasi nggak bisa, aneh. Ya toh, nggak punya pengalaman di produk itu. Ya toh. Jadi seorang kurator itu harus mampu seharusnya standarnya bisa menguasai tentang produk mamin, makanan minuman semuanya harus paham. Terus kemudian non mamin, bisa kria, bisa craft, itu mereka juga harus tahu. Standar ekspor craft itu bagaimana, standar ekspor kalau standar tradisional maupun di modern itu mungkin yang dipasarkan di sini oke lah. Jadi kalau misalkan salah satu contoh, kalau makanan minuman yang standar untuk pasar modern, satu masa expirednya harus 6 bulan minimal. Kalau ekspor itu standar expirednya minimal 1 tahun. Terus kemudian perizinannya itu kalau sekarang di pasar modern itu sudah ada wajib namanya halal. Karena halal nanti tahun 2024 itu undang-undangnya kan semua produk itu harus halal. Jadi mungkin pasar modern sudah memulai mewajibkan. Nah, kalau misalkan Pak punya saya, ini nggak ada halalnya kan bisa masuk. Oke, itu kan standar khusus. Berarti karena kebanyakan di pemerintah daerah itu memberikan regulasi untuk di pasar modern menerima produk-produk IKM di daerahnya untuk sekian persen masuk. Nah itu dengan mau nggak mau kan masuk. Tapi bisa dilihat ngomsetnya berapa dia di situ, nggak laku kan rata-rata. Karena apa? Dari segi price. Jadi salah satu contoh, misalkan produk keripik tempe ini Mas, keripik tempe 100 gram, terus atau 80 gram, itu harganya punya rata-rata teman-teman itu di 15.000. Tapi kalau di produk pesaingnya di Alfa atau Indo dan lain sebagainya, Hitela 6.000, 7.000. Lebih murah. Karena mereka industri. Teman-teman pakai inilah. Bagaimana meskipun selisih tapi juga nggak bagus, terus kualitasnya juga baik. Nah, kita ada beberapa contoh keripik tempe di kita ini yang memang sudah masuk di pasar Amerika. Karena apa? Produknya juga harus betul-betul bersih. Terus kemudian apa? Kedelainya harus lurus dan itu mereka harus clear gitu loh. Nah, teman-teman itu kalau mau maju, saya kira harus segera untuk membuka cakrawalanya untuk bisa mengupgrade untuk produknya, kualitasnya, itu yang paling penting. Contoh di Amerika itu pakai minyaknya digoreng pakai minyak kelapa, kan lebih mahal. Karena apa dia minta minyak kelapa? Karena minyak jenuhnya rendah. Nah, tapi Australia mintanya sawit. Karena tampilannya bagus. Itu beda lagi. Nah, itu ukuran-ukuran itu kita harus tahu sehingga pada waktu yang pakai minyak sawit ini pasarnya di sana, ini di sana. Nah, kebetulan Kadin ini juga punya divisi di ekspor dagangan luar negeri. Di Kadin ini sudah ada buyer semuanya di 5 benua ini kita sudah ada semua. Jadi kita tinggal membukakan jalan kepada teman-teman, tapi kadang-kadang satu kelas itu kan yang juara satu kan cuma satu Pak. Banyak yang juara belakang. Nah, ayo kita jadi juara satu di masing-masing lingkungannya untuk maju menuju ke sana. Nanti sebetulnya program tahun ini dari semua stakeholder baik pemerintah, Bank Indonesia, itu 2 program yang ditekuni adalah Go Digital dan Go Export. Jadi kalau kita nggak mau mengarah sana ya mungkin karena pemerintah mendorong ke ekspor, ya mungkin di UMKM itu berarti pembinaan dan lain sebagainya untuk pendanaannya kan juga dari sana. Ya kita harus cerdas, kita harus mengikuti yang punya duit programnya. Jadi kita ngalir aja. Nah, kalau kita pengen yang ada 100 UKM unggulan, kita persiapkan ekspor. Ya kita harus tata mulai produksinya bagaimana. Karena kuncinya itu semua distandarisasi adalah di rumah produksinya, Mas.
untuk menentukan kapan. Nanti dapat pesanan 1 kontainer sudah bingung. Iya. Dan Nggak mampu. Nah, itu makanya kalau yang nggak mampu harus klasterisasi. Oh. Kalau misalkan mampu, nah makanya kita salah satunya dikembangkan ada ekspor ala UMKM. Jadi tidak perlu 1 kontainer, tapi 20 kilo, 100 kilo kirim. Gitu ya. Kirim. Nah, kita ngajari platform digital bagaimana kita buka web di luar negeri. Nanti yang misalkan kita produknya kopi. Negara mana sih yang punya kopi? Ini di masing-masing negara kan mesti ada perusahaan kopi. Nah, itu teknis-teknis seperti itu kita ajarkan. Kita jadi followernya perusahaan kopi. Dan di situ mesti agen-agennya. Nah, kita tembaki agen-agennya, kita tawarin. Ya seperti itu cara-cara kita untuk ngajarin. Oke, jadi kembali lagi Pak. Kurator lah pintu utama untuk suatu produk dari UKW itu untuk bisa scale up. Dengan kurator lah menentukan bahwa ini bisa diekspor atau nanti masuk di pasar modern atau sebagainya. Ya. Berarti untuk menjadi seorang kurator ada pelatihannya ya Pak ya? Ada, jadi pelatihannya kita minimal nanti di kurator itu memang selain basic untuk jadi kurator tadi persyaratannya minimal SMA, pengusaha dan juga pendamping. Nah, itu nanti dari kurator itu ada pelatihannya selama 2 hari. Jadi mulai jam 8 sampai jam 4. Itu materinya ada 9 skema. Itu mulai penyiapan bahan baku sampai ke ekspor. Nah, jadi manajemen. Jadi yang kita ukur itu sebetulnya ya di skemanya pelatihan itu. Nah, kemudian setelah itu harus mereka punya jam terbang praktek mengkurasi. Baru nanti turun yang kedua sertifikat izin praktek. Oh, bagi seorang kurator itu. Ya, seorang kurator. Kalau nggak diperpanjang, itu nanti sertifikat dari BNSP-nya itu juga nggak akan bisa diperpanjang. Oke. Jadi waktu 3 tahun itu? 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun harus sekian. 10. Oke, 10 habis itu waktunya perpanjang dalam setahun itu harus sudah ngumpulin itu. Ya. Perpanjangan itu berapa tahun sih Pak? Kalau sertifikatnya itu sebetulnya masa berlakunya 3 tahun. Nah, tapi kayak saya ini kebetulan jadi asesor juga sebagai instruktur, saya juga rapotnya saya mengasesori itu 1 tahun minimal 2. Berarti kita kan harus link dengan LSP, lembaga sertifikasi profesi. Sehingga saya ditugasin kalau ada. Terus kemudian instruktur. Nah, instruktur yang diakui ya jadi instrukturnya BNSP. Ya. Jadi kan begitu. Lah, sama di kuratornya saya juga begitu. Saya sudah mengkurasi lebih dari 1.000 produk. Itu baru nanti bisa jadi master, Mas. Oh, jadi ada tingkatannya lagi. Ada tingkatan. Setelah 1.000 bisa jadi master. Jadi kalau misalkan ada kurator junior, ada kurator intermediate, terus ada master. Ada 3 tingkatan. Tapi yang masih junior ini nanti kita klasifikasikan sesuai dengan kompetensi bidangnya. Misalkan yang mereka basicnya dari jasa, ya kita untuk ngurasi jasa. Yang basicnya mungkin penguasaan materi untuk mamin ya di mamin. Tapi kalau yang sudah master itu bisa semuanya. Pak, sekarang ada berapa kurator Pak? Kemarin yang disekolahkan oleh Bank Indonesia melalui pintu rumah kurasi itu ada 152. Itu dari Jawa Timur semua? Dari Jawa Timur semua. Diambilkan setiap kota kabupaten itu adalah dibiayai 4 orang. Nah, terus kemudian dari dinas kemarin ada yang dilatih itu sekitar 20 orang. Terus dari Kadin sendiri itu memfasilitasi beberapa pengusaha-pengusaha yang bagus yang sudah dilatih ada 19. Terus berlanjut. Kemarin saya ngelatih di Jakarta ada 10 orang. Maret ini di Maluku tambah lagi 10 orang. Itu berarti sebenarnya banyak ya? Banyak. Sudah banyak ya? Seharusnya ya standarnya tetapi belum bersertifikat. Belum bersertifikat. Jadi mereka sudah memenuhi syarat dasarnya, tapi belum dilatih dan belum bersertifikat. Jadi kalau sudah dilatih itu nanti mempunyai standar cara penilaian, cara skornya, mengukurnya. Itu mempunyai kesamaan. Sehingga produk sertifikatnya itu bisa dipertanggungjawabkan profesionalismenya itu. Pak, prospek kedepannya profesi ini gimana Pak?
kurator? Prospek kedepannya profesi ini sebenarnya cukup menjanjikan, tapi tetap aja karena ini swasta, ya kreativitas dari kurator. Nah sekarang itu satu kurator saya yang di Malang itu tidak pernah berhenti mas, sosialisasi dibayar terus, padahal per JP-nya misalkan 750 sekali presentasi 2 jam sudah 1,5 keliling terus. Nah itu silahkan. Nah itu kan yang kreatif, mereka di daerahnya dipakai mengkurasi produk, padahal satu kali produk itu sekarang kalau tahun kemarin kita ini mengkurasi sekali kurasi itu kan 250.000 nih mas. Nah sekarang sudah 350. Karena bensin naik nih. Tapi kan itu di luar biaya transport toh Pak. Oh, iya, itu di luar biaya akomodasi. Akomodasi. Jadi mereka digaji soalnya. Iya, profesional fee-nya. Profesional fee, ya. Kalau di pendamping halal itu mungkin yang saya declare itu kan gratis. Tapi sebetulnya pendampingnya itu dibayar oleh pemerintah, oleh APBN. Itu per satu orang itu 150.000 itu transfer dari negara langsung ke rekeningnya masing-masing. Nah makanya kita ini kan juga kurator kita bekali sebagai pendamping ISO, biar apa? Semakin banyak kompetensinya, peluangnya semakin besar untuk mendapatkan return. Karena yang dikurasi itu juga banyak. Sekarang kayak Jawa Timur. KM Jawa Timur 7 jutaan mas. Nah sekarang ini baru terkurasi tahun 2021 1.500. Per Januari kemarin 2.000. Itu berapa persennya? Jumlah kuratornya berapa Pak? Jumlah kuratornya kalau kemarin dari LSP, lembaga sertifikasi yang satu-satunya di Indonesia ya punyanya Kadin Institute ini, itu 205. Baru 205. Tapi yang sudah punya SIP baru 50. Oh jadi belum praktek. Yang punya surat izin praktek, karena yang lain masih belum. Betul, masih proses. Masih proses. Cuman masnya dikurasi ada 7 juta. 7 juta. Jadi keperluan untuk kurator masih terbuka. Sisanya itu gimana Pak? Yang mengkurasi siapa? Tidak terkurasi. Kalau ya belum. Kalau mau ekspor berarti belum bisa ekspor. Bisa saja kalau mereka sudah menguasai menggandeng stakeholdernya, monggo. Tapi kalau kita kayak di mana? Di Malaysia, kita kerjasama dengan baik dengan Kadinnya Malaysia maupun dengan ITBC. Ya, mereka sekarang ini juga bingung, Pak, ini bener nggak kalau barang yang saya minta, saya import ini sesuai dengan spesifikasi yang saya minta, ini yang bertanggung jawab siapa? Nah, ya harus lewat pintu Kadin. Nah, Kadin punya lembaga yang namanya kurasi. Nah, mungkin kita perlahan nanti itu menjadi suatu platform bahwa mungkin masuk marketplace itu harus ada, karena kita kalau sudah mengeluarkan sertifikat itu dan mengambil simbol itu berarti izin yang ada ini benar, sudah dicek. Ya kadang-kadang ada yang halalnya mati, izinnya mati, kita kan nggak tahu lah. Kita itu punya sistem yang bisa mengetahui untuk semuanya itu, punya akses untuk membuka. Betul. Jadi kalau halal kita buka halalnya, oh ini sebetulnya sudah mati, dan ada kode-kodenya sebetulnya. Nah itu kita harus kurator harus paham. Jadi kebutuhan untuk seorang kurator masih banyak. Masih banyak. Iya banyak sekali. Semakin dibutuhkan. Kalau misalnya mereka mau apply jadi seorang kurator di mana Pak? Satu-satunya kalau mau jadi kurator, kalau yang bisa menghubungi Kadin masing-masing daerah. Tapi sentralnya adalah di Kadin Institute. Nah, sekali untuk pendidikan itu minimal 10 orang. Jadi swadaya ya? Swadaya. Nah, biasanya teman-teman itu minta cari sponsor untuk membiayai. Bisa di daerahnya masing-masing. Bisa dibantu dari sponsor sih. Ya, kalau besok ini kita bulan Maret ini ada sertifikasi 10 orang itu dibiayai oleh Dinas Koperasi Kediri setempat. Karena biayanya cukup lumayan. Biaya cukup lumayan untuk sertifikasi itu. Kalau sertifikasi biayanya berapa sih? Tadi kalau disebutkan kan adalah professional fee asesornya. Kalau kita mau mengajukan uji kompetensi untuk sebagai kurator itu kalau kurator itu sekitar 4 juta. Mahal. Mahal. Loh, sebetulnya mahal dan tidak itu logikanya harus dirubah. Iya betul enggak. Kalau 4 juta terus pendapatannya per bulan itu 5 juta, murah enggak?
Oh. 1 bulan BEP berarti. Iya. Iya. Nah kalau misalkan satu kurasi itu dapat fee 100.000. Setiap hari itu orang satu kurator itu bisa 10 sampai 15. Berarti 1.500.000, Mas. Kalau dia aktif, itu pendapatannya lumayan gede. Tapi di luar yang 5 juta tadi itu ya? Luar. Lumayan. Jadi memang harus kreatif. Jadi harus kreatif. Jadi kata panjenengan ini kalau kreatif kan mesti dapatnya juga gede. Tapi kalau diem aja kan juga dapat apa-apa. Namanya swasta kita. Kalau dempis di pojok aja nggak dapat duit. Oh, tidak dapat duit. Pak, tapi yang selama ini kurator-kurator yang ada itu Pak, itu mereka di tataran usia berapa Pak? Kayaknya kalau harus dengan pengalaman yang tadi disebutkan, itu kayaknya kan. Jadi kita ada beberapa, sebenarnya batas usia kan nggak ada. Cuma kita ini menseleksinya, kita memang ada yang di 40 ke bawah, ini yang paling banyak. Itu masa produktif kan. Jadi kita juga punya kurator misalkan usianya baru 24. Tapi ini dia sudah eksportir. Yalah. Ada yang pendamping PBB untuk perempuan. Itu usianya sudah 40. Jadi ya, tapi kayaknya ya di 50 ke bawah lah, kecuali direkturnya ini sudah lebih dari 50. Oke, jadi teman-teman yang mau menerjuni UMKM nih sekarang nih, tadi kemarin kita sudah bicara dengan diskusi dengan Pak Adek, gimana caranya supaya menjadi wirausaha muda. Nah, ketika sudah jadi usahanya, ini tadi ketika kita mau pemasarannya lokal, mungkin juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sifatnya lokal yang lebih mudah. Tapi ketika kemudian Anda mau ekspor pada skala yang lebih luas, maka harus dikurasi, dan disitulah kemudian muncul profesi sebagai kurator ini. Dan kalau Anda juga sudah menjadi seorang pengusaha dan sudah mulai punya pengalaman beberapa tahun, menjadi seorang kurator juga bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi punya usaha sendiri juga, menjadi kurator juga, dan jalan bareng kan? Jadi ada benefit tambahan di sana. Betul. Ada satu benefit nanti yang memang itu sangat luar biasa. Itu berbagi ilmu. Memang iya. Ya. Enggak diukur dengan nilai. Iya, Jariahnya itu. betul. Ya sekarang ini Bapak lagi jariah untuk berbagi. Iya, sharing. Kan banyak nggak tahu loh Pak, itu kurator itu apa. Iya, memang. Yang saya tahu adalah kurator itu adalah kurator untuk lukisan, seni. Ya, itu memang baru 2 tahun. Nah, kalau perusahaan itu kan masih bayi. Nah, jadi memang kita selalu sosialisasi terus, baik ke pemerintah maupun swasta. Kita ini sudah mulai sekarang ini beberapa perusahaan besar itu sudah menggunakan jasa kita, seperti Bugasari, PLN itu kan punya binaan-binaan itu. Nah, itu kita sudah menginjak ke stakeholder yang lain. Karena mereka kepingin juga naik tingkat. Betul. Yang terukur, terstandarisasi. Jadi konsepnya itu nanti sukses is by design. Betul. Direncanakan. Betul. Karena hidup itu sebenarnya direncanakan, bukan gelundung karena PDW. Gelundung semprong. Nanti kalau gelundung karena PDW kan ujiannya semakin berat. Kalau ada ilmunya mungkin akan lebih cepat tercapai. Betul. Sama jadi pengusaha juga direncanakan kan. Bisnis plannya seperti apa. Bukan sekedar jalan aja bisnisnya itu kan. Nah, ya bisnis plan itu tanya aja berapa persen itu UKM yang punya, hampir nggak punya. Ya itu agar pembukuan keuangan nggak ada. Dan kebanyakan UKM adalah uang usaha dan uang pribadi, jadi satu rekening, satu celengan. Akhirnya bingung usahanya udah naik apa nggak tahu. Iya, nggak ada alat ukurnya. Oke Pak. Oke Mas, terima kasih insight-nya untuk teman-teman semuanya. Semoga juga makin banyak UMKM, dan kalau sudah berkembang Anda bisa menjadi kurator juga. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau memang informasi lebih lanjutnya di www.rumahkurasi.com. Itu semuanya ada komplit. Jadi itu Entok. Thank you juga untuk Kadin Jawa Timur supportnya yang luar biasa, sehingga
menumbuhkan apa ya, pengusaha-pengusaha atau entrepreneur yang lebih baik lagi, khususnya di Jawa Timur, terkait dengan bahwa kebutuhan sebagai pengusaha juga sebenarnya masih banyak, karena masih belum sampai 5% yang berproses sebagai pengusaha. Dan ketika kita jadi pengusaha juga pengusaha yang bertanggung jawab terhadap profesi kita, terhadap produk yang kita hasilkan, terhadap jasa yang kita hasilkan, sehingga itu juga semakin scale up kan, agar bisa berkompet dengan dunia internasional kan, sehingga Indonesia juga dipandang sebagai negara yang mempunyai kualitas usaha yang baik juga. Jadi Entop, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber lainnya ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share informasi ini karena berisi informasi-informasi yang berharga untuk perkembangan pendidikan yang masing-masing. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih.